El Nino sudah singgah di Indonesia. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Indonesia tak luput dari bencana kekeringan. El Nino membuat durasi musim kemarau lebih panas dan panjang. Dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan, juga produktivitas pangan atau berdampak terhadap ketahanan pangan. Kekeringan dan kemarau panjang akan memicu masalah ketahanan pangan. Di Papua Tengah, kekeringan ekstrim yang melanda distrik Lambewi dan Agan Dugume, Puncak, telah mengakibatkan 6 orang tewas. Gagal panen membuat warga sukar mendapatkan bahan makanan. Namun kini, pemerintah telah memiliki program food estate atau lumbung pangan sebagai antisipasi mengatasi masalah ketahanan pangan bila El Nino menerjang. Presiden Joko Widodo menggagas program ini tahun 2020 lalu. Melansir laman setnek.go.id, program lumbung pangan mulanya untuk mengantisipasi krisis pangan plus pandemi COVID-19 yang makin merajalela. Dalam jangka panjang, komoditi pada lahan lumbung pangan diharap mampu jadi cadangan pangan nasional serta bisa diekspor ke negara lain. Ada 5 provinsi yang jadi lokasi lumbung pangan, tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Tiga tahun berjalan, betulkah program ini jadi jalan keluar dari problem ketahanan pangan di Indonesia? Saudara, food estate atau program lumbung pangan nasional adalah salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk masalah ketahanan pangan. Triliunan rupiah sudah dikucurkan untuk program ini. Namun, food estate masih dianggap bermasalah. Antara lain soal deforestasi dan juga mengubah pola pertanian nasional. Saudara, benarkah program food estate sia-sia dan dianggap merugikan negara? Saksikan liputannya di program Berkas Kompas. Ini lokasi lumbung pangan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dari udara sekilas lahannya tandus, botak, tak tertumbuhi tanaman. Di Desa Tewai Baru, lahan seluas 600 hektar ini dijadikan kebun singkong. Sebab singkong diproyeksikan jadi sumber pemenuhan karbohidrat selain beras. Tetapi sejauh mata memandang, rasanya tak ada bentang hijau daun singkong di sini. Kering dan terbengkalai. Itu yang kami rasa ketika menjejakkan kaki di lahan food estate di Desa Tewai Baru. Tim Berkas Kompas ditemani rangkap petani Desa Tewai Baru yang terlibat dalam program food estate singkong. Proyek gagal. Begitu ia menyebut program negara ini. Sebab 3 tahun berjalan, food estate justru mengiris hati petani. Ini sudah hampir setahun ini, kayak gini aja, sampai mati ini. Nah, ini juga hampir mati ini. Ini singkongnya yang ditanam. Apakah ini bisa kasih makan untuk masyarakat ini? Atau bagaimana? Yang kayak gini, lihat aja jempol sama singkong ini. Apakah ini bisa untuk membantu masyarakat? Singkong kerdil ini membuat kami bertanya, seperti apa proses uji lahan sebelum menanam singkong di Desa Tewai Baru. Rangkap bercerita, para petani tak pernah diajak urun rembuk soal program lumbung pangan. Lahan pun diambil tanpa ada ganti rugi. Mencari kayu di lingkungan situ sebesar jari ini pun tidak bisa. Masuk areal situ tidak bisa.
Petani jadi terusik sebab awalnya mereka adalah petani yang memiliki dan mengolah lahan karet. Program Lumbung Pangan menggeser budidaya bertanam karet dan menggantinya dengan komoditi singkong. Tiba-tiba datang alat berat semua. Setelah datang alat berat langsung naik, nggak tahu kemana. Ternyata bikin jalan digusur untuk lahan singkong. Makanya kami bingung, loh apa ini? Langsung datang tiba-tiba, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Banyak itu, pohon-pohon karet, pohon-pohon sawit. Itu memang sudah berapa tahun itu ditanam. Dan hampir, malah sebagian bisa dideres. Cuma belum dideres saja karetnya. Nah sawit hampir-hampir berbuah. Itu kena gusur itu, digusur semua. Pria 50 tahun ini bilang negara terlalu memaksakan dan terburu-buru menanam singkong di desa Tuai Baru. Padahal kondisi lahannya kering dan berpasir. Alhasil petani belum pernah panen singkong. Polnya kerdil, nggak bisa berbuah besar. Sedangkan buahnya itu pun masih di atas pasir. Nggak bisa masuk pasir itu. Itu paling besar seperti tangan ini. Nah ada juga yang kecil kayak ibu jari ini. Itu bagaimana bisa diproduksi kayak gitu untuk makanan? Saya rasa sudah tidak masuk akal itu. Umurnya sudah sekian hampir 1 tahun ini. Cuma seperti itu. Jangankan untuk makanan manusia, tikus saja tidak bisa makan itu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi ada gium yang pas menggambarkan kondisi Rangkap dan warga desa Tuai Baru. Sudahlah ekonominya tergerus lantaran tak ada pemasukan dari kebun food estate. Mereka mesti menghadapi banjir karena lingkungan rusak. Kerugian kami itu dari pertama-tama tanah, habis itu kebun digusur. Setelah itu kami kalau mau bikin rumah nggak bisa cari kayu lagi, mau berburu kemana lagi, mau cari obat-obatan tradisional, ramu-ramuan, segala akar-akaran, nggak ada tempat lagi. Sampai sekarang ini dampaknya sedikit hujan banjir, sedikit hujan banjir. Yang berasa itu kami yang ruginya. Rangkap dan petani lainnya cuma bisa gigit jari meratapi nasib buruk yang menghantui dengan munculnya program lumbung pangan di Ulayat Borneo. Lembaga swadaya masyarakat Greenpeace mengklaim tak ada studi kelayakan lahan saat mengeksekusi proyek lumbung pangan singkong di Kalimantan Tengah. Tiadanya sosialisasi ke petani semakin menegaskan negara terlalu ambisius menggarap proyek yang digadang-gadang bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Lumbung pangan bak menyelesaikan masalah dengan masalah. Greenpeace menilai proyek food estate di Gunung Mas gagal. Namun kerugian negara yang ditaksir sulit diprediksi. Karena tidak ada kajian terhadap lingkungan itu, termasuk dengan jenis tanah di sana, sehingga ketika dia dibuka, yang ada itu tanah permukaan itu pasir semua. Jadi apa yang mau tumbuh di pasir? Nah, tapi kemudian mereka terus melakukan pembukaan. Berapa kerugian negara, Mas, yang ditaksir? Nah, sampai saat ini, persoalannya sampai saat ini tidak ada evaluasi yang kemudian dilakukan untuk proyek food estate di Gunung Mas. BPK telah menemukan sebenarnya terjadi kesalahan prosedural gitu ya. Tim Berkas Kompas juga memotret lokasi lumbung pangan di Sumatera Utara yang 11-12 dengan Gunung Mas. Seperti apa? Gak bisa bertahan hidup dia, setengah umur mati. Tim Berkas Kompas menginjakan kaki di Desa Sirieria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Di sini juga ada areal food estate untuk sejumlah komoditas pangan, yakni bawang merah, bawang putih, kentang, serta lahan percontohan yang rencananya dibangun pada lokasi seluas 215 hektar. Namun sejak 2020, total baru 146 hektar lahan food estate digarap. Semenjak negara mencanangkan program lumbung pangan pada Juni 2022 lalu, apa betul proyek di desa Siriaria ini membawa kesejahteraan bagi petani? Tomlin Pandiangan adalah salah satu petani yang tergabung dalam program food estate. Lahannya seluas 2,5 hektar ia serahkan ke negara. Tomlin dijanjikan dapat bantuan selama 3 tahun untuk mengolah bawang merah dan putih serta kentang. Tapi realisasinya cuma semusim tanam saja. Alhasil, pendapatan jadi menurun dibanding saat Tomlin membudidayakan kopi, kemenyan, dan andaliman. 80.000 lah per hari. Bisa itu sampai 3 bulan lah. Hasil penjualannya itu nggak laku-laku. Saya ada itu iming-iming. Ini putaran sampai 3 tahun. Padahal 1 kali. Ya rugilah kami. Gagal juga. Putaran perdana komoditas pertama yang ditanam membuat Tomlin merana. Ia berpikir bagaimana nanti menghidupi keluarganya. Bawang putihnya kurang cocok deh. Cuma bawang putihnya susah. Dia nggak mau dia besar. Agak susah dia. Gak bisa bertahan hidup dia. Setengah umur mati, rugi total lah. Sejak food estate tak bisa menyejahterakan, Tomlin banting setir dengan menanam komoditas lain di luar program lumbung pangan. Habiskan bawang putih, terus bawang merah gagal laku. Langsung kol berhasil laku. Beruntung laku. Program lumbung pangan terasa terburu-buru. Karena menurut Tomlin, sebelum penanaman bibit, tanah mesti diolah dulu. Sebenarnya tanah ini kan agak bagus memang, tapi warna merah dia. Tapi kita harus sabar mengolahnya itu, biar campur tanah hitam. Rumputnya ini kan udah mulai tumbuh. Waktu pertama itu kian, ini nggak ada rumput-rumputnya ini, nggak bisa tumbuh. Tapi tanahnya itu kurang matang. Gak usah lah berubah-ubah pengertian sama petani. Jadi susah, sengsara kami. Tim Berkas Kompas menemui Amintas Lumbangaol. Ia juga seorang petani food estate di desa Siriaria. Berbeda dengan Tomlin, Amintas merasa lumbung pangan besutan negara sesungguhnya bisa menguntungkan bagi petani. Sebenarnya kalau orang lain bilang rugilah. Ya kalau orang lain bilang, kalau kita enggak. Dibuka pun lahan itu sudah syukur. Iya. Boleh kita katakan kalau yang mengerjakan lahannya dengan modal sendiri, dari rata-rata pendapatannya yang 2 juta itu ada yang sampai 8 juta. Meningkat. Pun saat pelepasan dan pengolahan lahan, Amintas yang merupakan ketua kelompok tani turut dilibatkan. Tapi senada seperti Tomlin, Amintas mengaku food estate di desa Siriaria seolah tak mengikuti kaidah ilmu pertanian. 3 bulan awal sejak lahan dibuka, petani sudah diminta untuk bercocok tanam. Padahal kalau kita tahu tentang pertanian itu ada tenggang waktunya. Dibuka dulu sekian bulan, dibuka 2 kali sekian bulan sampai berapa, hampir kurang lebih setengah tahun baru bisa ditanami. Kurang memuaskan kalau menurut ukuran pertanian. Tapi karena kita ini dipacu dengan waktu, mau tidak mau harus ditanam, yang walaupun masih rumput-rumput yang di bawah masih daun-daunan itu masih hijau, pastilah ditanam. Satu hal yang memberatkan Amintas ialah skema kerjasama saat eksekusi program lumbung pangan. Sejauh ini ada 2 skema yang sudah berjalan dan berada dalam naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves.
Sementara 2 sisanya masih dalam tahap perencanaan. Nah, di penanaman kedua kita kerjasama dengan PT. Katanya yang digunakan dana CSR, katanya yang digunakan. Artinya dari orang itu semua segalanya, biayanya. Hasilnya untuk kita ditargetlah entah sekian per kilo. Di penanaman ketiga inilah bagi hasil. Di bagi hasil ini kitalah yang selalu dirugikan. Akhirnya Amintas memilih untuk menanam cabai merah, kubis, dan tomat yang tumbuh subur di kondisi lahan sekarang. Tentu disesuaikan modal yang ia punya, karena ia enggan terikat lagi dengan investor. Sebagai pengampu lahan food estate di Desa Siriaria, bagaimana menjawab tudingan mengenai tak suksesnya proyek itu? Staf lapangan tim transisi bilang terlalu dini menyimpulkan bila proyek food estate mangkrak, apalagi gagal. Iya, butuh waktu untuk continue untuk ininya, budidayanya, supaya tingkat peningkatan kesuburan tanah itu terus terjadi. Karena memang sumber bibit kita kan banyaknya kita datangkan dari Jawa. Jadi itu kan butuh tahap adaptasi yang saat ditanam di lahan kita yang di Ria-Ria ini ketinggian sekitar 1.400 sampai 1.500 ini, ya butuh adaptasi. Sebenarnya sih kalau petaninya kontinu untuk mengelola lahannya itu sekitar 3 sampai 5 tahun ini pasti tanah itu sudah maksimal. Tim transisi dibentuk agar petani dan investor bisa bermitra dan terjalin simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Harun mengungkap, meski masih menjajaki cara agar bawang putih bisa berhasil tumbuh, tak ada keharusan bagi seluruh petani menanam bawang merah dan putih serta kentang di Siriaria. Tidak ada tidak ada ikatan khusus harus ini nanam ini. Mereka silakan aja mau misalnya nanam hortikultura atau mau nanam tanaman pangan, selama tanah itu tidak menjadi semak, didiamkan kayak gitu, terdiam. Jadi kalau misalnya mereka mau menanam ya kol, ya silakan. Nah, selama lahan itu tetap produktif, jangan sampai kembali menjadi tanaman semak atau banyak gulma di situ nggak terawat. Walhi menilai kajian lumbung pangan yang setengah matang di Desa Siriaria justru bisa menyebabkan kerusakan alam. Sebagian besar wilayah target operasional dari food estate ini juga berada di kawasan hutan. Nah, tentunya saat kawasan hutan yang menjadi penopang hidup dan sumber air bagi warga, penopang ekosistem, ekologi. Nah, saat kemudian dijadikan objek untuk agrikultur yang modern, pertanian modern, tentunya akan mengubah ekosistem itu sendiri. Jika petaninya masih susah alias belum sejahtera, lalu lahan banyak yang belum tergarap dan negara dirasa tidak utuh hadir, apakah program lumbung pangan mampu mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan? Food estate disebut bakal jadi penopang ketahanan pangan nasional. Sejak 2020 sampai 2023, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyukseskan program ini. Di bawah komando sejumlah kementerian seperti Kementan, Kemenhan, KLHK, dan Kemenko Marves, negara merencanakan food estate akan digarap lebih dari 3 juta hektar lahan. Ini mengacu pada rencana operasional food estate KLHK tahun 2020 lalu. Sejumlah komoditas pangan akan dibudidayakan, semisal kentang, bawang merah dan putih, jagung, serta padi. Negara yang mau melindungi rakyatnya dari bencana pangan menghadirkan mega proyek food estate. Sayangnya,
kritik menghujani program yang sudah berjalan 3 tahun ini. Lantaran ketahanan atau kedaulatan pangan tak cuma sebatas berbicara soal ketersediaan dan kuantitas pangan dalam jumlah banyak saja. Tetapi mampukah negara menciptakan keadilan pangan bagi seluruh rakyatnya? Sanggupkah negara menghadirkan kemerataan pangan agar tak ada lagi penduduk Indonesia yang menderita kelaparan? Jadi seberapa besar masyarakat bisa mengakses pangan dan terkait dengan kesesuaian, apakah pangan yang ada itu sesuai untuk sosial budaya masyarakat dengan kebiasaan kita dan sebagainya gitu. Jadi yang namanya ketahanan pangan berarti pangan itu tersedia, available, kemudian bisa diakses oleh semua orang dan sesuai dengan preferensi masyarakat. Belum lagi bicara soal bencana yang bakal muncul. Sebab proyek ini akan membabat juga lahan gambut, hutan hujan tropis, hingga hutan lindung. Kami memotret ada 2 dampak ya. Artinya terjadi deforestasi dan itu telah terjadi pelepasan emisi dari pembukaan hutan. Dan kita ketahui bahwa itu akan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, wilayah itu sebenarnya lokasinya itu habitat orangutan. Dan kita ketahui orangutan itu adalah spesies yang memang terancam punah gitu ya, dan memang dia harus dilindungi. Sosiolog pangan menilai negara salah langkah dan mesti punya strategi lain untuk berbenah. Meskipun kita bisa bilang lahan sudah dibuka, sudah terlanjur dibuka, tapi food estate belum ada yang terbukti berhasil gitu. Itu satu. Dan menurut saya ini titik yang tepat sebenarnya untuk banting setir. Artinya banting setir dengan kebijakan yang baru. Bu Risma itu sempat bilang kalau di Papua itu ingin coba didorong dengan memproduksi sendiri ubi gitu ya di daerah-daerah, misalnya di daerah pegunungan gitu, mereka yang tidak punya, yang aksesnya susah ke sana. Menurut saya itu satu kebijakan yang menarik karena dan cukup baik karena kemudian masyarakat punya kemandirian untuk menghasilkan pangan sendiri sesuai dengan kondisi ekosistemnya itu sendiri, dengan kondisi iklim itu sendiri, untuk mereka sendiri gitu. Lantas, bagaimana negara menanggapi kondisi food estate yang dinilai masih jauh dari kata berhasil dan menuai kritik di sana-sini? Apakah program ini akan jalan terus? Prospek positif lah yang bisa diharapkan dari food estate ini. Memang kita dihadapkan terutama di Kalimantan Tengah ini dengan agroekosistem yang tidak biasa, yaitu rawa. Nah ini membutuhkan kesabaran lah sedikit lagi dalam hal pengelolaan lahannya supaya bisa melakukan atau bisa berproduksi dengan produktivitas yang relatif tinggi. Mencipta negara yang berdaulat pangan sah saja dilakukan, asal dengan kajian yang tepat. Jangan sampai ego negara mengesampingkan kepentingan rakyat dan malah membuat sengsara bangsa sendiri.